Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, serta sahabat sekalian. Kembali lagi bersama saya, Fikri Ramadan dari jurusan Ilmu Sejarah Angkatan 2019 Universitas Andalas, Padang. Kali ini saya akan memberikan sebuah review dari buku yang menurut saya buku ini merupakan buku yang cukup menarik untuk kita baca, yaitu buku yang berjudul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai 1945. Jadi, sejarah pergerakan nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai 1945 ini merupakan sebuah buku yang ditulis melalui proses yang cukup panjang setelah penulis menjalani masa dinas yang cukup lama. Dari pengalaman itulah akhirnya terkumpul bahan-bahan sehingga terciptalah buku sejarah pergerakan nasional ini yang dapat memperluas cakrawala pandang para pembaca. Selanjutnya, sebelum saya memberikan ulasan terkait buku ini, sebelum itu tidak lupa juga di balik buku yang menarik ini ada sosok hebat yang sudah menggali berbagai sumber dan mencurahkan isi pikirannya sehingga bisa terciptalah sebuah karya yang luar biasa. Ia adalah Dr. Soehartono. Dr. Soehartono lahir di Boyolali pada 12 Agustus 1941. Beliau juga merupakan lektor kepala ilmu sejarah di Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan studinya di jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tahun 1966 dan kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Leiden pada tahun 1978 sampai 1979. Beliau juga salah satu penulis yang sudah banyak menulis buku. Salah satunya adalah buku yang kali ini akan saya review pada kali ini, yaitu buku Sejarah Pergerakan Nasional. Baiklah, saya rasa cukup sekian pembahasan terkait buku dan penulis. Selanjutnya, saya akan membahas terkait analisa dari buku Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai 1945 ini. Baiklah, saya akan mulai dari Budi Utomo. Pembentukannya berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa antara tahun 1906 sampai 1907. Tujuannya adalah meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk Dana Pelajar, yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan inilah, Sutomo kemudian menceritakan kepada teman-temannya di Stovia dengan maksud dan tujuan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuan yang semula hanya mendirikan suatu dana pelajar diperluas dengan jangkauan yang kelak memungkinkan berdirinya organisasi Budi Utomo. Istilah Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi istilah Budi Utomo dapat diartikan sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai, atau tabiat. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, pada pukul 9 pagi, bertempatan di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo, namun para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak, di samping harus berorganisasi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo, sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi itu. 10 tahun pertama, Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal dari kalangan priai atau para bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati Tirto Kusumo, lalu mantan Bupati Karanganyar, dan Pangeran Aryo Noto dari Keraton Pakualaman. Tujuan Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal, karena itu yang dikehendaki oleh Budi Utomo hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Juga kata kemerdekaan sama sekali belum disebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut ditempuh beberapa usaha, sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin ini. Merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa, peternakan, perdagangan,
Jadi, sudah dimengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian, industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita kebudayaan. Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Notodirjo. Saat itu, Douwe Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat pro terhadap perjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwe Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya tanah air, api udara. Indonesia adalah di atas segala-galanya. Abad 20 merupakan abad nasionalisme. Artinya, sejak awal sampai dengan penutupan abad ini, timbul kesadaran berbangsa. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa ternyata kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka sudah mengawali abad ini, dan bahkan kesadaran ini diikuti oleh bangsa-bangsa lain yang menginginkan terciptanya nasional sendiri yang merdeka. Yang terakhir, ini ternyata baru berlangsung abad ke-20. Jelas kiranya bahwa keinginan bersama untuk membahas diri dari dominasi etnik lain terjadi secara universal. Nasionalisme Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan nasionalisme manapun di penjuru dunia ini. Nasionalisme Indonesia murni merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Sudah selayaknya kalau dominasi sosiopolitik kolonialisme Belanda itu membangkitkan perlawanan melalui organisasi yang diatur secara modern. Memang organisasi modern itu sebenarnya adalah dampak modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sendiri. Kebangkitan nasional adalah dampak yang tidak disadari oleh pemerintah. Karena itu, dengan lahirnya Budi Utomo, pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintah merasa keheran-heranan mengapa organisasi itu lahir. Padahal sebenarnya kalau diakui kelahirannya merupakan adaptasi dan inovasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dengan politik kolonial. Guna memperkuat inovasi itu, diperlukan lembaga modern untuk mengikat semua kegiatannya di segala bidang. Timbulnya lembaga-lembaga yang menampung aspirasi berbagai etnik ini karena penderitaan sosial yang bersarang dalam lubuk hati yang tak kunjung selesai. Mungkin cukup sekian terkait analisa pada buku Sejarah Pergerakan Nasional ini. Selanjutnya yang terakhir adalah pendapat saya tentang buku Sejarah Pergerakan Nasional ini. Bagi saya, buku ini adalah buku yang sangat bagus, terutama bagi sahabat yang tertarik dengan sejarah pergerakan nasional. Karena buku ini menceritakan secara detail bagaimana sejarah pergerakan nasional ini terjadi. Lalu meskipun bagi saya buku ini tidak mudah untuk dipahami, tetapi kalau kita membacanya secara komprehensif atau berulang dan menyeluruh, saya yakin kita semua pasti bisa memahami isi buku ini dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentunya. Cukup sekian review yang bisa saya berikan terkait buku Sejarah Pergerakan Nasional ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.